Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil mu'minin as-salihin al-muttaqin al-mustafirina lailan wa naharan liyakunu minat saibin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Inna allaha azza min qailin allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ashabihi ajma'in ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Liqaulillah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu at-Tirmidzi. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur sekaligus marilah kita berdoa mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sehat yang sahihah al-kamilah, yaitu sehat lahir dan batin. Dan kita warga Jawa Timur memang seharusnya harus bersyukur laporan pemerintah lewat BPS, saudara sekalian, Badan Pusat Statistik, yang sekarang tidak hanya ngitung IPM. IPM itu indikasinya adalah ekonomi, tapi juga dikosek dengan IKI, Indeks Kebahagiaan Indonesia. Dari 6 provinsi di Pulau Jawa ini, menurut pemerintah lewat BPS, yang paling bahagia adalah orang Jawa Timur. Alhamdulillah. Memang dari 34 provinsi yang paling bahagia Maluku Utara. Tapi penduduk yang paling padat kan di Pulau Jawa, 6 provinsi. Memang ke-19. Tapi Jawa Tengah ke-21. Yogyakarta itu ke nomor 23, yang selama ini selalu diklaim, dianggap masyarakatnya paling bahagia, ternyata tidak. Jakarta kalau ngitung IPM paling bagus, ekonomi peredaran uang paling bagus di Jakarta, karena 70% uang itu tiap hari hanya berputar-putar di Jakarta. Tapi IKI, Indeks Kebahagiaan Orang Jakarta, itu nomor 27. Jawa Barat nomor 30. Provinsi di Jawa yang paling tidak bahagia itu Provinsi Banten, 32. Dalam konteks ini saja saudara sekalian bahwa ternyata dengan tambahnya rezeki, tambahnya duit, belum tentu tambah bahagia. Ini yang ingin kita tekankan sebenarnya. Memang dari segi IPM, Indeks Pembangunan, itu ukuran salah satunya ekonomi Jakarta nomor 1. Tapi ternyata Jawa Timur lah di Pulau Jawa yang paling bahagia. Di samping menurut beberapa penelitian, model beragama orang Jawa Timur lebih moderat ya dibanding yang lain di Pulau Jawa. Mudah-mudahan itu bisa kita pertahankan betul-betul rahmatan lil alamin. Ini yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan walaupun sekarang sudah mulai dibicarakan bukan pandemi tapi endemi sudah menurun, sudah setengah pandemi, kita harus bersyukur. Ada Omikron iya, tapi sudah mulai menyusut. Sebenarnya hari ini saudara sekalian yang harus diwaspadai adalah long COVID. Menurut WHO, orang yang sudah terjangkit long COVID itu sudah 90 juta.
Long COVID itu bukan COVID tapi trauma terhadap COVID. Setelah Delta, Omicron, sekarang kan ada lagi namanya IHU, Institute Hospitalier Université, ditemukan di Perancis, mirip Omicron. Tapi orang itu semacam trauma, kok enggak selesai-selesai, ada kepanikan. Dengan 3 gejala, satu yang disebut dengan brain fog. Brain fog itu bingung, tidak pernah fokus. 2, burnout. Burnout itu baik secara fisik maupun jiwa raganya itu payah, kesel gitu. 3 bulan. Itu. Dan yang ketiga gejalanya sesak nafas, tapi jarang-jarang yang meninggal. Tapi ini orang bingung kok 3 bulan, bahkan yang sampai 6 bulan, ada yang sampai setahun. Jadi hari ini umumnya orang barat sudah terjangkit yang namanya long covid, trauma terhadap covid ini yang juga harus diwaspadai. Kayak masih takut gitu. Saudara sekalian, kita harus yakin Allah dawuh inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan nanti diakhiri dengan kemudahan. Kita menghitung di dalam Al-Quran, saudara sekalian, lafadz yusra yang artinya mudah itu 41 kali. Sedangkan kata usra sulit itu hanya 12 kali. Itu artinya apa? Artinya Allah menegaskan bahwa kemudahan yang diberikan Allah kepada kita sebenarnya jauh lebih banyak daripada kesulitan. Oleh karena itulah kita harus bersyukur 2 tahun kita masih sehat. Dan memang yang meninggal dinyatakan COVID itu rata-rata 90% karena komorbid, sebelumnya sudah sakit, apakah paru-paru, apakah jantung, diabetes atau hipertensi, darah tinggi. Kita bersyukur, dan bersyukur yang paling bagus itu salat. Dan sekalian kita membaca surat Inna A'thaina Kautsar. Selama ini Al-Kautsar diartikan telaga di surga, betul. Tapi sebenarnya Nabi pernah menyatakan bahwa Al-Kautsar itu adalah Al-Hasanat Al-Wafirah, kebaikan yang sangat banyak yang diberikan kepada Nabi. Jadi saudara sekalian, mukjizat yang diberikan semua Nabi-Nabi terdahulu dan Rasul terdahulu itu juga diberikan kepada Nabi Muhammad. Itu kelebihannya, beliau menerima kenikmatan yang sangat besar. Harus bersyukur. Apa bersyukurnya? Fasalli li rabbika, salat. Makanya salat adalah fa innaha jami'atun likulli aqsami syukri. Di antara bentuk jenis syukur yang paling bagus adalah salat. Maka orang salatnya bagus berarti syukurnya bagus. Wanhar ditambah dengan bersedekah, nahar. Jadi saudara sekalian, itulah fasolli, salat. Dan kita yakin yang hadir di sini yang sudah umur, saya yakin salatnya sudah baik. Walaupun kadang-kadang masih bangsawan. Bangsawan itu sembahyang subuh jam 7 itu bangsawan, bangsa sing tangine awan. Tapi problem anak-anak kita, generasi muda kita, salatnya kadang-kadang belum bagus. Kalau belum bagus, bagaimana? Kita ikuti doa Nabi Ibrahim. Setelah membangun Ka'bah itu, salah satu doanya Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Doa itu bagus dibaca sebelum niat salat. Apakah niat itu dilafalkan atau di dalam hati? Karena memang ada perbedaan pendapat. Monggo. Para ulama mengajar kita sebelum nawa itu, misalnya kalau dilafalkan, bacalah Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang istiqomah dalam sholat, wa min dzurriyyati, termasuk anak-anak saya, keturunan saya. Rabbana wa taqabbal doa. Itu contoh dari Nabi Ibrahim. Doa sebelum niat itu bagus banget, supaya anak-anak kita juga sholatnya bagus. Amin Allahumma amin. Selanjutnya ada 3 wasiat Rasulullah, saudara sekalian. Kalau kita mau meneliti betul, ketika ditanya tentang ketakutan yang berlebihan. 1, Nabi mengingatkan kalau kamu ingin tidak dalam keadaan panik secara terus-menerus, sering-sering hadiri khalaqah dzikir wa ta'alim. Hadis yang panjang itu nyebut khalaqah.
Bahasa kita majelis zikir atau pengajian yang ada zikir-zikirnya. Jadi menurut hadis itu, saudara sekalian, ada malaikat yang setiap hari, setiap saat mencari majelis zikir wa ta'lim. Misalnya hari ini di masjid, ketemu di Masjid Baitul Ma'mur. Kemudian semua malaikat dipanggil. Saya sudah ketemu ada majelis zikir wa ta'lim. Jumatan kan ada zikir-zikirnya, ada ta'limnya, ada khutbahnya. Akhirnya semua ribuan malaikat ini, menurut surat Ar-Ra'd ayat 12, tinggal ngitung pintunya, satu pintu itu 4.000 malaikat, arba'atu alaf, 4.000 malaikat. Tinggal ngitung masjid panjenengan Baitul Ma'mur berapa pintu. Semua mendengarkan khutbah, ikut berzikir. Selesai berzikir, selesai majelis zikir wa ta'lim semacam Jumatan ini, lapor ke Allah. Allah bertanya, malaikat, mengapa orang datang ke Baitul Ma'mur itu? Ya Allah, jawab malaikat, mereka tidak ingin masuk neraka. Apakah mereka pernah tahu neraka? Ya belum, ya Allah. Misalnya mereka pernah tahu neraka, gimana? Tambah semangat, ya Allah, mereka selalu hadir dalam pengajian-pengajian, majelis zikir yang ada ta'limnya. Memang hadis itu nyebut khalaqah, tapi hakikatnya sama, kita nyebut majelis zikir, pengajian-pengajian. Tujuan lain, wahai malaikat, ada ya Allah, apa itu? Mereka ingin masuk surga. Apakah mereka yang hadir di Masjid Baitul Ma'mur itu pernah tahu surga? Ya dereng, ya belum ya Allah. Misalnya mereka pernah tahu surga, gimana? Insya Allah mereka lebih aktif, lebih istiqomah ya Allah. Ya sudah, kalau begitu kamu catat para malaikat, orang yang hadir di Baitul Ma'mur, yang ya hadir di dalam majelis zikir wa ta'lim ini, semua dosa-dosanya saya ampuni. Semua tujuannya saya kabulkan, dan semua susahnya akan saya angkat, kepanikannya akan saya angkat. Itulah dalam hadis sahih yang panjang ini, saudara sekalian, kalau untuk menghilangkan agar Allah mengangkat kepanikan kita. Seperti hari ini sudah menimpa, menurut catatan WHO sudah menimpa 90 juta orang. Memang orang barat umumnya yang mereka kurang percaya dengan Tuhan, 2 tahun tidak tuntas, akhirnya putus asa. Indonesia termasuk negara yang paling sedikit ya yang kena long covid ini. Sama dengan catatan WHO, tahun ini akhir tahun Desember kemarin dirilis, bunuh diri itu meningkat luar biasa 2 tahun terakhir, sampai 9 juta orang bunuh diri. Jadi orang bunuh diri sekarang di dunia ini tidak sampai 1 menit, 32 detik ada orang bunuh diri, dan umumnya orang barat memang. Kita bersyukurlah orang Indonesia kalau ada kesulitan tidak putus asa, karena masih yakin Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi dawuh bahwa untuk menghilangkan kepanikan-kepanikan itu, dawuh Kanjeng Nabi, bacalah Al-Quran. Saudara sekalian, kita membaca di Al-Quran lafaz kata syifaun, yang artinya sembuh atau obat, itu 6 kali. Jadi kalau punya kitab Fathur Rahman, itu kayak kamusnya kata di dalam Al-Quran, bisa dihitung. Syifaun itu 6 kali. Dari 6 kali lafaz syifa yang bisa diartikan sembuh atau obat itu kuncinya 2. 1, baca Quran. 2, minum madu. Jadi kita sudah divaksin 2 kali, bahkan sudah 3 kali booster, monggo. Tapi Quran tidak pernah salah. Kalau Quran salah, Tuhan kan salah. Perbanyaklah baca Quran dan minum madu, insya Allah sehat, imunitas meningkat. Memang madu. Apakah madu ditambah yang lain? Ya tanya yang ahli lah. Ya, orang nambah susu, telur, madu, jahe, monggo mawon lah. Tapi Quran hanya menyebut madu. Nabi sendiri setiap ada orang datang mengeluh sakit, dawuhnya tetap alaika bi qiraatil Quran wa surbil asal. Perbanyaklah baca Quran, jangan minum. Hanya sayangnya hari ini orang Indonesia yang mayoritas muslim suka baca medsos saja. Laporan Menteri Penerangan, Menteri Kominfo informasi, umumnya orang Indonesia cukup memberitakan, umumnya, mudah-mudahan tidak termasuk panjenengan, umumnya orang Indonesia itu 24 jam menurut catatan pemerintah, itu 9 jam itu hanya untuk HP.
5 jam untuk TV, umumnya orang loh ya, 9 jam HP, 5 jam TV, 3 jam medsos. Medsos dibedakan, HP tadi mungkin untuk game yang paling banyak. 9, 5, 14 tambah 3 sudah 17. Radio masih didengar rata-rata 2 jam sehari. Radio masih bersyukur dalam 40 ini karena orang mungkin di mobil terus, tidak pernah keluar mobil, perlu radio. Yang jadi korban adalah koran, dibaca sehari rata-rata hanya 28 menit. Itu artinya apa? Artinya orang Indonesia tidak suka baca buku ilmiah, kitab suci apalagi. Belum tidurnya. Dari data Kominfo itu, saudara sekalian, beberapa fakultas psikologi membuat penelitian. Dicarilah anak perempuan yang cantik-cantik tapi goblok-goblok. Jadi yang jelek tidak, dicari anak kuliah S1 yang cantik tapi goblok. Tapi yang diteliti, karena kualitatif itu harus ada wawancara, yang ditanya itu orang tuanya, bapak ibunya. Bu, panjenengan punya anak kuliah S1 cantik, sayang kok goblok nggih? Ternyata bapak ibunya masih ada optimisme rata-rata. Ya enggak apa-apa, kan cantik, modalnya cantik, kan nanti kalau enggak pinter gimana Pak? Yo gampang toh, solusinya akan saya carikan calon suami yang cerdas, yang jenius walaupun wajahnya jelek. Itu pikiran mereka rata-rata begitu. Kalau ditanya lagi, kok bisa bapak ibu? Iya toh, kalau bapaknya cerdas, ibunya cantik, kan nanti lahir 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, lahirlah anak-anak misalnya perempuan, itu nanti kan cantik seperti ibunya, cerdas seperti bapaknya. Tapi kalau tidak mau baca, waktunya habis untuk medsos, yang kadang-kadang bukan berita yang kita butuhkan, dan itu kadang juga bohong. Wah, ini fakta. Jadi yang kita khawatirkan, loh, anak-anak kita walaupun sudah kuliah, sekolah, waktunya habis, positifnya HP ada, tapi sisi-sisi negatifnya itu harus kita perhatikan. Yang kita khawatirkan, kalau memang betul begitu solusinya carikan calonnya elek, apa enggak sebaliknya? Akan lahirlah anak-anak 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, anak-anak yang goblok seperti ibunya, elek seperti bapaknya. Betapa orang dosa yang mayoritas muslim itu memang SDM-nya makin rendah kualitasnya. Sebab orang berkualitas SDM tidak mungkin tidak dimulai dari baca ilmu. Makanya Al-Quran kan ayat pertama Iqra, baca. Tapi kalau semangat membacanya medsos yang juga tidak jelas, dan itu bukan kebutuhan kita, kadang yang kita kemudian juga diantara tokoh Islam itu sudah tengkar, akhirnya tidak tahu persoalan, sudah saling komentar, saling mengerikan lah. Kalau antar orang bawah tidak apa-apa, yang mengerikan antar tokoh podo muslimnya kan tukaran di medsos, kan mengerikan itu. Mana ukhuwahnya? Oleh karena itulah Nabi solusinya baca Quran agar tidak panik, tidak ada trauma. Beberapa hadis saudara sekalian, memang betul kalau orang itu mati 7 langkah yang ngubur kondur, datanglah mungkar nakir. Jelas itu. Tapi ada hadis versi lain yang perlu kita sampaikan, bahwa ini hadis agak versi lain tapi penting. Ada satu orang tidak mau pulang, mungkar nakir datang, marah-marah, diusir, nggak bisa pulang, nggak bisa. Akhirnya dia tanya, kamu siapa? Prosedurnya saya ini diperintah Allah untuk, kalau dia muslim, kalau dia nakal di dunia, maksiat di dunia, tugas saya harus menyiksa dulu di kuburan. Laki-laki tadi menjawab, tidak bisa. Dia ini orang yang baru meninggal dunia ini, orangnya suka membaca Quran. Saudara, menurut riwayat, jadi orang tadi adalah malaikat. Membaca Quran, di doa khatmil Quran itu ada wal Quran syafi'ah, akan memberi pertolongan. Wabil kubri, di dalam kuburan juga akan menolong kita. Wabil kubri munisa. Quran itu Gusti Allah kok. Jadi baca Quran hakikatnya kita kan bersama Gusti Allah. Akhirnya Malik Mungkar Nakir bilang, iya saya cek yang dibaca hanya satu aja, Tabarakalladzi biyadil mulku, tabarok itu. Sudah dibaca hanya satu surat, itu pun orangnya nakal, orangnya kurang ajar, maksiat atau durhaka. Saya prosedurnya harus saya siksa.
tidak bisa, tengkar tidak selesai, saudara sekalian. Akhirnya mungkar nakir, ya sudah, mari kita menghadap Allah bareng-bareng. Bertiga, satu malaikat yang sebenarnya itu adalah Quran yang merubah dirinya seorang malaikat, dan mungkar nakir. Terjadi pertengkaran, perdebatan di depan Allah. Ya Allah, tugas saya kan harus menyiksa orang walaupun muslim, maksiat di dunianya durhaka, kan harus saya siksa dulu di dunia. Ya, tugas kamu. Tapi orang ini menghalang-halangi saya. Lagi-lagi malaikat yang berubah manusia tadi tidak bisa. Ya Allah, dia itu suka baca Quran, tiap hari suka baca Quran. Mungkar nakir jawab lagi, iya Allah, tapi yang dibacanya satu, ya Allah, tabarak. Walaupun lumayan kalau kita kan kudu Allahan terus kita. Dan itu nakal, ya Allah. Tangkar tidak selesai, akhirnya mungkar nakir. Sudah ya Allah, saya ini kan melaksanakan tugas panjenengan, ya Allah. Terserah panjenengan, ya sudah, karena dia suka baca Quran, jangan disiksa. Itulah wal Qur'ana syafi'a wa fil qabri munisa. Baca Quran tiap hari, saudara. Baca Quran, baca. Harus mewajibkan pada diri kita paling tidak setengah juz. Insya Allah, trauma hilang menghadapi apapun kesulitan di depan kita. Mudah-mudahan mampu, amin Allahumma. Dan yang ketiga, yang terakhir, dawuhnya Kanjeng Nabi, dari tiga yang bisa menghandle kepanikan tadi, yang menurut WHO, satu, long COVID itu gejalanya sesak nafas, dua, burn out, yaitu fisik, psikis, jiwa, raga itu payah terus. Dan tiga, brain fog, itu tidak pernah fokus, kayak bingung. Itu minimal 3 bulan. Ada 6 bulan, bahkan ada setahun. Bingung kok setahun. Karena menghadapi kok tidak selesai-selesai. Katanya banyak orang pinter, kok tidak selesai. Itu namanya long COVID yang hari ini sudah mulai dibicarakan, yang sudah menimpa 90 juta orang menurut catatan WHO. Jadi faktor hati sebenarnya. Dan umumnya orang barat, alhamdulillah orang dosa hanya sedikit. Dan yang terakhir, yang ketiga, Nabi dawuh untuk menghilangkan kepanikan tadi adalah doa ulailan, doa pada malam hari. Jam berapa sudah yakin, kita sering diterangkan sepertiga terakhir tiap malam paling bagus. Kalau kita bangun malam, monggo sembahyang tahajud, setelah jam tahajud baca Quran sedikit mestinya. Urutannya kan kumil laila illa qalila nisfahu, terakhir maca warattilil Qur'ana tartila menurut surat Al-Muzammil itu. Ya Muzammil kumil laila illa qalila nisfahu. Insyaallah doa sepertiga terakhir tiap malam, doa yang waktu paling mustajabah untuk memohon ampun kepada Allah, memohon apapun yang pengen minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi alhamdulillah, di mana-mana di seluruh dunia sudah mulai orang berbicara bukan pandemi lagi, adalah endemi, itu sudah setengah pandemi. Dan insya Allah ya sambil berdoa kepada Allah, makin hari makin membaik. Dan itu janji Allah, inna ma'al usri yusra. Yakinlah bahwa setiap Allah memberikan kesulitan akan diakhiri dengan kemudahan-kemudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita bisa sampaikan, saudara sekalian. Mudah-mudahan dengan ibadah wajib kita saat ini di Masjid Baitul Ma'mur ini, Allah menjadikan rumah tangga kita semuanya barokah, rezeki kita barokah, umur kita barokah, anak-anak kita saleh dan salihah, amin Allahumma amin. Allah segera mencabut pandemi ini, Allahumma amin. Dan sewaktu-waktu kita meninggalkan dunia yang fana ini, Allah menakdir kita dengan husnul khatimah, amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa rabbifir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi karamal insan wa faddalahu binutqi ala sa'iril hayawan, asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Innallaha 'azza min qail innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi
أجمعين بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقضاء حاجات اللهم انصر من نصر الدين واخذل قتل المسلمين وأهلك أعداء الدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وزيادة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر